Pada edisi podcast Info Indonesia kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Beliau adalah Kasubdit Renakta Ditreskrim Polda Sumsel, Ibu Raswidiati Anggraini atau yang biasa disapa Ibu Iin. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahat. Selamat datang Bu di Info Indonesia. Ya, Baik, kita langsung saja Bu terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan ini. Di Sumatera Selatan kondisinya seperti apa Bu? Saya bicara nasional dulu ya. Ya. Bahwa kasus perempuan dan anak ini khususnya kekerasan ini mendapat perhatian secara nasional. Karena saya berdasarkan data dari Simfoni Kementerian PPA, Simfoni itu sistem informasi online terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dari Januari sampai dengan Agustus ini jumlah sekitar 17 ribuan laporan. 17.000 ya? 17.000 laporan. Saya lihat data ya. Untuk korban perempuan itu ada 15.242. Ini data saya ambil sampai dengan hari ini tadi jam 1 ya. Untuk korban laki-laki itu ada 3.415. Jadi emang korban perempuan itu lebih banyak. Masuk kategori tinggi atau tinggi sekali? Tinggi sekali ya menurut saya. Tapi kalau di Sumatera Selatan sendiri ada untuk korban kekerasan terhadap perempuan itu ada 701, untuk anak-anak ada 419. Dari 17.000 itu kita 1.100 ya. Berapa persen itu? Ya, dari 10% ya? Ya, untuk kurang dari 10%. Kurang dari 10%-nya itu di Sumatera Selatan ini. Laporan pun di Polda, khususnya di Polda Sumatera Selatan dan jajaran ada 1.100 ya. Ada 718 kasus dari 1.000. Itu pun ya laporan di Simfoni mungkin berbeda dengan yang dilaporkan di Polda Sumsel. Karena terkadang sudah melaporkan ke kementerian atau dinas PPA yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, cukup sampai di sana, atau bisa juga nanti ditindaklanjuti untuk laporan ke Polda Sumatera Selatan. Banyak kasus-kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, seperti contohnya kekerasan dalam rumah tangga, ada juga kasus-kasus pencabulan ataupun kasus-kasus kekerasan seksual. Ya. Tentunya semua ini dilindungi oleh undang-undang. Kisah penegakan hukum terhadap perempuan dan anak, ada undang-undang yang mengaturnya bahwa tindakan itu merupakan tindakan pidana yang dapat dihukum. Contohnya untuk kasus-kasus kekerasan terhadap dalam rumah tangga, kemudian perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak, undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana kekerasan seksual yang terakhir, Pak. Kekerasan tindakan seksual. Kemudian tadi perempuan dan anakku ya. Iya. Penyebab utama mereka ini apa? Terjadi kekerasan terhadap hal ekonomi atau faktor lain? Biasanya relasi kuasa biasanya, khususnya kekerasan dalam rumah tangga ya. Dalam rumah tangga itu berarti ada dalam lingkup rumah tangga. Bisa dilakukan istri terhadap suami, ataupun suami terhadap istri, suami terhadap anak, ataupun istri terhadap anak. Jadi penyebabnya karena relasi kuasa, kemudian adanya ketidaktahuan, ada juga karena hubungan ini ya, usia biasanya kan termasuk dalam relasi kuasa. Rata-rata terjadi di perkotaan atau di daerah ini? Menyebar sepertinya, tapi emang di perkotaan lebih banyak dibanding dengan di daerah. Seperti contohnya untuk di Polda Sumatera Selatan sendiri dan jajaran, dari 700 kasus yang saya sampaikan tadi, mungkin hampir 200-nya itu terjadi, lebih dari 200 terjadi di Kota Palembang. Ya, 250-an. Nah ini Kota Palembang. Mungkin di daerah agak lebih sedikit. Itu disebabkan apa karena faktor informasi, kemudian transportasi, karena kekerasan itu kan mungkin terjadi di daerah-daerah pelosok namun tidak terdengar atau terdeteksi. Bisa jadi karena mereka tidak mau melaporkan. Jadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini seperti gunung es kalau kita lihat. Jadi yang nampak itu yang kelihatannya sedikit, tapi padahal di dalamnya itu banyak kasus-kasus yang terjadi tapi tidak berani untuk melaporkan.
Artinya berapa kali lipat Bu? Kalau misalnya ini kan sekitar 700-an Bu ya. Kalau realnya atau prediksi kita di atas itu berarti. Lebih dari itu ya pasti. Mungkin berlipat-lipat kalau kita Berlipat-lipat, ibaratkan tadi gunung es ya. Iya. Seperti contohnya ada satu kasus kekerasan seksual terhadap anak Pak. Itu dilakukan oleh bapak tirinya dari usia dia 4 tahun. 4 tahun. Tapi baru dilaporkan sekarang. Usianya 12 tahun. Berarti kan antara 8 tahun itu dia korban dari korban sendiri takut melaporkan. Banyak kasus seperti itu. Dari kasus ini sudah berapa persen Bu ditangani atau ini sudah berapa banyak yang sudah atau masih dalam proses? Sebagian masih dalam proses, tapi sebagian lagi juga sudah ada penyelesaian. Penyelesaian itu artinya penyelesaian sampai dengan di criminal justice system sampai dengan ke pengadilan. Ada juga yang penyelesaian di luar pidana. Nah ini juga ada sebagian kemarin sempat diskusi juga. RJ ini malah dijadikan sebagai modus untuk menyelesaikan kasus-kasus, baik itu di tingkat pelaksana penyidikan maupun pelaku sendiri, sehingga akhirnya berulang lagi gitu. Itu pendapat Ibu seperti apa? Menurut saya restoratif justice ini kan dia mengembalikan ke keadaan semula. Jadi untuk penegakan hukum itu pun kita harus memperhatikan ada keadilan hukum, ada manfaat hukum maupun kepastian hukum. Jadi kita tidak melihat modusnya seperti apa, tapi dalam kasus yang kita tangani yang penting itu sudah ada keadilan ataupun ada manfaatnya ataupun ada kepastian hukum. Jadi itu yang kita tangani. Tapi kalau modus misalnya di satu perkara yang sama dilakukan lagi berulang gitu, berarti akan ditangani lagi dengan perkara yang baru, laporan yang baru. Seperti itu. Sehingga ada yang meminta sebaiknya kasus kekerasan perempuan dan anak ini nggak usah di RJ kan lah gitu. Kalau dari penyidik seperti apa? Iya, itu diakomodir oleh undang-undang tindak pidana kekerasan seksual Pak. Iya. Di undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu tidak ada restoratif justice kecuali untuk perkara yang delik aduan. Ada beberapa pasal delik aduan, kekerasan seksual non fisik dan kekerasan seksual fisik yang sifatnya ringan. Jadi itu delik aduan. Namun kasus KDRT misalnya ya, ada kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri ataupun sebaliknya istri kepada suami, itu juga delik aduan diatur oleh undang-undang. Apabila ingin merubah itu berarti kita harus merubah undang-undang. Namun diperhatikan yang delik aduan yang bisa dicabut itu artinya penganiayaan misalnya yang ringan yang tidak menimbulkan luka berat misalnya ataupun jiwa itu kita tidak bisa kita inikan untuk RJ ya, tapi untuk perkara-perkara ringan mungkin ada ganti rugi dan sebagainya kita bisa lakukan RJ. RJ pun nanti ada pertimbangan Pak, tidak langsung kita langsung terima. Dia harus membuat permohonan untuk dilakukan RJ kepada Pak Kapolda di Polda, di Polres harus kepada Pak Kapolres. Nanti ada prosesnya melalui gelar perkara. Besok kita lihat di sana kita apakah ini patut dilakukan RJ ataupun tidak. Nanti keputusannya ada di gelar perkara.